Selamat pagi sahabat semua. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi ini saya langsung untuk mengajak saudara membuka dari firman Tuhan yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Amsal pasal 21 ayat 2. Kita baca sama-sama 2, 3. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangan sendiri, tetapi Tuhan yang menguji hati. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat ini sangat relevan dalam hidup keseharian kita. Kenapa ini saya sampaikan? Karena seringkali kita merasa apa yang kita lakukan itu benar, itu baik menurut pandangan kita. Karena itu, marilah dengan sama-sama menyimak dengan baik apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita melalui buku kami berdasarkan ayat yang kita telah baca. Kita manusia cenderung menilai jalan kita sendiri sebagai yang paling benar. Sekali lagi, manusia memang cenderung menilai jalannya sendiri sebagai yang paling benar. Paling benar menurut pandangan diri sendiri. Segala jalan yang kita lalui terasa lurus, terasa tepat jika kita hanya mengandalkan pikiran dan perasaan kita tanpa kita melibatkan Tuhan, tanpa kita mohon pimpinan Tuhan, tanpa kita mohon arah Tuhan. Maka seringkali pikiran dan perasaan kita itu pasti cenderung diarahkan menurut pola dan cara hidup dunia. Seperti kalau kita pernah mengatakan, maka seringkali kita berdasarkan cita-cita. Maka sering orang karena berjalan menurut tuntunan instingnya, seringkali kita kehilangan arah, kehilangan petunjuk, dan berakhir kepada kesesatan atau sesat di tengah-tengah kita. Nah, begitu juga hari ini kalau kita menilai hidup kita hanya berdasarkan pemahaman kita sendiri, tanpa kita melibatkan Tuhan, tanpa kita mohon arahan Tuhan, tanpa kita mohon pimpinan Tuhan, maka seringkali kita tanpa kita sadari kita telah banyak mengalami pandangan dan berbeda. Itulah sebabnya hari ini firman Tuhan atau khotbah saya beri berjudul izinkan Tuhan sebagai pengarah langkah jalan hidup kita. Izinkan Tuhan menjadi pengarah langkah hidup kita. Kenapa? Karena kami berdasarkan ayat yang kita baca lagi, setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya, tetapi Tuhan melihat arah Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati kita dan kita. Seperti lalu mahasiswa BMB mengatakan, lihat hatiku, apakah sungguh mengasihimu Yesus, kau yang maha tahu dan nilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kapan jalan?
Mungkin hari ini tanpa kita sadari, kita sedang berjalan dengan cara, kita sedang melangkah dengan cara pandang kita. Dan itulah yang membuat hidup yang kita jalani itu menjadi kurang terarah, menjadi tidak tepat sasaran. Maka seringkali kita mengalami yang namanya rasa kelelahan yang berakhir kepada pikiran kita berjalan, kita cepat lelah, putus asa, dan mengalami keharapan. Sesuai dengan ayat yang kita baca tadi, mari hari ini di separuh ramadan ini kita mau mengizinkan Tuhan untuk menjadi pengarah setiap jalan hidup kita. Katakan amin. Sebab kalau Tuhan yang menjadikan menjadi pengarah, menjadi pembimbing, menjadi mentor yang akan terus menuntun maka kita, percayalah hidup kita niscaya pasti terarah sesuai dengan rencana Tuhan yang terbaik. Makanya marilah hari ini kita diajak untuk berserah diri kepada Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita seluruh keberadaan kita kepada Tuhan dan kita tidak hidup dengan cara sendiri, percayalah hidup ini pasti indah dan menyenangkan. Amin. Hidup ini niscaya akan terasa indah dan menyenangkan sekalipun kita diperhadapkan kepada kenyataan seperti kurang memuaskan kita nampaknya, tetapi di balik itu kita akan merasakan ada sesuatu yang berbeda. Saya mengajak saudara untuk berserah diri seluruh keberadaan, perjalanan, rencana, cita-cita kita kepada Tuhan. Dan jika kita sudah berani mempercayakan seluruh perjalanan hidup kepada Tuhan, percayalah kita sudah ada di hatinya Tuhan, kita sudah ada di pikirannya Tuhan, kita sudah ada di semangatnya Tuhan, kita sudah ada di rencana Tuhan yang terbaik. Dan setiap hari Dia akan menyatakan sesuatu yang tidak ada buat kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Jadi jangan lagi kita hidup melulu pantangan dan daya kita sendiri, tetapi biarlah Tuhan yang akan terus mementori kita, menuntun kita, mengendalikan hidup kita. Firman Tuhan menjadi ukuran dalam kita menjalani setiap langkah kita. Dengan demikian, jalan kita pasti akan lurus sesuai dengan kita. Penuh dengan hal-hal yang menunjukkan dan pasti ada selalu ada damai sejahtera dalam hal ini dan kita. Karena hidup yang benar dalam pemandangan Tuhan adalah hidup yang taat tunduk kepada pimpinan Tuhan, bukan semata berdasarkan penilaian diri yang cukup jadi. Hari ini saya mengajak kita belajar dan berdoa. Tuhan, ujilah hati. Tuhan, pimpinlah jalan agar aku benar-benar hidup menurut kehendak hukum dan bukan menurut ego, bukan menurut cara. Karena percaya jika aku sudah berjalan bersama dengannya, aku percaya aku sedang ada dalam perjalanan perbaikan. Percaya sekali dunia tidak menjadikan sebuah kepastian, tetapi bagaimana berjalan dengan berjalan dalam tuntunan, maka kita sedang diarahkan untuk hidup sesuai dengan rancangan. Dan rancangan itu adalah rancangan yang terbaik
Dan itu ada tertulis dalam Yeremia pasal 29 ayat 12. Saudara boleh baca bersama-sama. Jadi akhir kata saudara-saudara, dalam hidup yang kita jalani tinggal 1 bulan setengah lagi tahun 2025 ini kita jalani, dan kita akan menikmati tahun baru 2026 tinggal tidak lama. Karena itu hari ini sebelum kita diberikan berkah oleh Tuhan untuk dapat menikmati suasana perayaan Natal, untuk dapat menikmati suasana menyambut tahun baru 2026, biarlah hari ini dalam hidup kita benar-benar mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau selama ini aku hidup dengan cara, kalau selama ini aku hidup dengan pikiran-pikirannya yang tidak sesuai dengan perkenanan, kalau hari ini selama ini aku hidup bukan berdasarkan tuntunan, aku mohon ampun. Dan hari ini setelah aku mendapatkan firman yang Allah sampaikan kepada kami, hari ini aku mau berjalan sesuai dengan tuntunan dan arahannya, agar tahun 2025 dan hanya tinggal 1,5 bulan lagi dapat aku jalan yang baik, bahkan aku dapat menikmati tahun 2025 di dalam rancangan-Mu yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdiri, saudara-saudara.
dalam kehidupan ini sudah menjadi kali bagi masalah sendiri. Tetapi firman Tuhan hari ini mengangkat kita bahwa Tuhan akan sejajar yang jauh. Karena itu marilah kita belajar tunduk dan hidup dalam kehidupan, memberikan dia mengarahkan setiap langkah. Kiranya hidup kita menceritakan kebenaran dan kasih Tuhan, dimulai dengan yang jujur dan terbuka dan siap untuk menjadikan Tuhan sebagai pengarah untuk setiap langkah perjalanan hidup ini, sehingga hidup kita sungguh-sungguh sedang dan berada dalam rancangan Tuhan yang jalan. Terima kasih Tuhan Yesus oleh telah mengingatkan kami hari ini agar kami benar-benar menyadari kalau kami berjalan dengan cara-cara, kami awal dengan cara-cara, kami sudah merasa bersalah, tidak ada bagiannya menurut pandangan dan firman Tuhan. Ternyata kami rela mengatakan penyimpangan dan penyelewengan, sehingga sering-sering kami kehilangan arah tujuan dalam hidup ini, dan kami meluruskan diri kepada pola-pola dunia, karena kami menjalani hidup kami berdasarkan tuntunan dari hati dan pikiran. Hari ini kami beri hidup kami untuk dituntun, diarahkan dan dibawa oleh Tuhan, karena kami percaya dengan kami mengizinkan Tuhan mengarahkan setiap langkah itu. Maka itu kami akan beribadah terus dan Tuhan diperlihatkan dalam hidup kami, dan kami akan melawan dalam jalan dalam jiwa